Hai guys, welcome back to my channel. Yoi. Nah, hari ini tuh aku lagi ketemuan sama salah satu penyanyi muda berbakat yang lagi bersinar di kota Yogyakarta. Ada Raffi Hamzah. Halo. Hai. Raffi, apa kabar? Baik Kak Bagas. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat banget dan harus selalu semangat. Harus selalu semangat. Gimana dunia perweddingan, udah mulai nyanyi-nyanyi lagi belum nih? Dunia perweddingan sih udah mulai jalan. Kemarin sih baru ngadain beberapa simulasi aja nih Kak Bagas. Cuma belum yang bener weddingan belum. Baru beberapa simulasi wedding aja. Simulasi wedding untuk kamu tampil nyanyi dong ya? Untuk tampil nanti. Oke, Raffi Hamzah ini luar biasa ya. Aku kenal Raffi udah beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kita 2 tahun ya. 2-3 tahun yang lalu. Waktu itu event bareng dan langsung amazed sama penampilannya Raffi yang luar biasa keren ya. Banget Kak Bagas. Tapi boleh dong diceritain nih ke teman-teman yang lagi nonton ya. Mungkin awal mula kamu bermusik ini ceritanya gimana sih dulu? Coba kamu flashback lagi nih. Kamu lahir dari keluarga yang seperti apa? Kemudian apakah ke musik juga? Terus di kota mana? Boleh diceritain? Waktu itu aku mulai awal kali suka nyanyi itu pada saat umur aku 2 tahun. Oh iya, 2 tahun udah suka 2 tahun nyanyi. udah suka nyanyi banget. Jadi waktu 2 tahun itu ayah aku sering muterin lagu-lagu keroncong. Oke. Terus juga lagu-lagu dangdut yang klasik. Wow. Nah, terus juga ada kalau dari luar negeri itu dia ayahku suka muterin lagunya Westlife. Oh iya? Lionel Richie. Nah, bahkan ayahku sebenarnya adalah seorang penyanyi dulu. Oh, oke. Wow, luar biasa. Berarti kamu lahir di tahun berapa tuh? Aku lahir di sekitar tahun 98. 98. Dan kamu 2 tahun itu udah bisa nyanyi, udah bisa Bahkan seneng dengerin dengerin joget-joget kata ayahku. Ada beberapa videonya juga di sana. Wow, oke. Tapi berarti ayahmu juga memang punya darah seni ya? Darah seni. Beliau penyanyi juga? Iya, dulu ayahku sering ikut lomba bintang radio. Waktu tahun zaman itu, tahun berapa ya? Kalau waktu zaman itulah. Tapi ngambilnya yang bagian keroncong deh. Biasanya keroncong. Wow. Karena siapa namanya beliau? Muhammad Golib. Ayahmu udah nggak terlibat, udah nggak terjun di dunia musik lagi sebagai penyanyi keroncong? Waktu itu sih pada saat ayahku SMA, SMP sering ikut bareng angkatannya. Waktu itu angkatan siapa penyanyi-penyanyi keroncong zaman dulu, terus ikut juga lomba pop singer juga ayahku. Wow. Dan aku juga suka nyanyi itu mulai TK 0 besar itu aku ikut lomba vokal group. Oh really? TK udah ikutan? Oh yes, TK keren vokal banget. group mewakili TK aku di Ancol waktu itu di sana. Wih keren. Kamu dari kota mana sih? Tinggal dari kecil di kota mana? Kalau aku kecil, aku lahir di Wonosobo. Kemudian umur 3 tahun karena bapak ibuku pindah kerja di Jakarta, akhirnya kita move ke Jakarta. Lebih tepatnya kalau ayahku di Jakarta, ibuku di Tangerang. Tapi kita tetap di Tangerang. Yes, itu selama berapa lama? Selama kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Berarti kamu sampai SD? Iya, sampai SD mau lulus. Iya. Terus pindah kemana? Setelah SD kelas 6 itu aku hampir mau pindah sekolah di Magelang. Tapi karena tidak ada Simbah sudah tidak panjang umur, akhirnya aku lanjut sekolah di Jogja. Ikut sama Bude waktu itu tahun 2010. Oke. Yes, SMP berarti. Yes, dan tadi kamu bilang SD itu udah ikutan ini ya, vokal grup. Berarti suara kamu udah merdu ya di masa itu ya? Pas SD itu aku juga sering ikut audisi Kak Bagas. Oh iya, serius? Zaman SD ada audisi apa, Vi? SD itu dulu kalau teman-teman tahu nih, ada yang namanya Idola Cilik. Oh, RCTI ya? RCTI. Sebut TV ya? Gak apa-apa. Terus di Idola Cilik aku ikut. Itu ikut? Iya, dulu yang pas hostnya masih Oki Lukman. Yes. Aku ikut Idola Cilik itu 3 kali, tapi belum pernah sampai panggung besar enggak. Oke. Yang kedua itu aku barengan sama kalau nggak salah namanya Gabriel. Oke. Idola Cilik itu. Idola Cilik juga, oke. Sama Caka juga. Oh iya, seangkatan ya sama Caka. Oke. Seangkatan, tapi emang aku tahu setelah Caka masuk, aku tahu oh ini Caka yang dari Jogja gitu. Oke. Idola Cilik, Raffi Junior juga ikut. Oh iya. Audisi. Ngantri tuh waktu itu ngantrinya panjang banget, tapi yang ngantri waktu itu ibuku. Jadi kedua orang tua kamu, bapak ibu itu benar-benar support banget ya? dari kecil. Buktinya dari kamu tik ya, udah dari zaman kecil gitu. Udah dianterin loh ikutan audisi, luar biasa. Apalagi ayahku tuh support banget karena memang ayahku juga basicnya dia seorang penyanyi. Bener. Ini kayaknya nggak salah kalau banyak yang bilang kamu born to be singer ya. Karena kalau melihat dari perjalanan hidup kamu sejak umur 2 tahun udah suka dengerin lagunya Westlife, udah diperdengarkan lagu-lagu sama ayah kamu. Terus SD juga udah ikutan apa tadi? Audisi Idola Cilik. Wah, keren banget. Tapi kalau
SMP kamu di mana? SMP udah tahun 2010 aku di Jogja. Oke. Udah daftar sekolah di sini ikut sama Bude. Di SMP mana, Vi? Di SMP Negeri 2 Depok. SMP Negeri 2 Depok. Oh, di Rumah Sakit Condong Catur, Kak Bagas. Oh, Condong Catur kan? Iya, di Condong Catur. Iya. Dulu ibuku tuh ngajar di situ loh. Oh, ngajar di situ. Ya ampun, ibu siapa namanya? Udah lama mungkin beda angkatannya. Iya, ibuku dulu jadi guru di situ. Dan sekarang ponakanku sekolah di situ. Ponakan sekolah di Espero ya? Terima di situ ya. Iya, benar. Terus SMP itu kan kayak biasa udah mulai banyak kegiatan ya. Banyak banget kegiatan. Apa kegiatan bermusik yang kamu ikuti ketika SMP? Tapi waktu SMP aku kegiatan pertama adalah langsung terjun di agama, Kak. Oh, jadi waktu itu aku langsung ikut lomba dai. Lomba dai? Iya, dai. Ceramah gitu. Lomba dai pidato agama, terus ikut lomba azan. Terus juga melebarkan ke hadrohan. Oke. Dan juga ada ikut aku lomba festival lomba seni siswa nasional tingkat daerah. Oh, itu karena memang kegiatan di SMP tuh memang begitu banyak ya pilihan ya. Pilihannya banyak. Wah, keren banget, Vi. Dan terus ya itu, jadi kalau ada acara apa 17-an di SMP atau acara apapun itu pasti sudah langganan disuruh nyanyi gitu sama bapak ibu guru juga. Oke. Dan pasti semua orang juga udah kagum sama kamu SD dulu ya. Ya karena hafal bisa nyanyi, Kak. Karena mereka pada nggak mau nyanyi. Guru SMP siapa yang paling kamu ingat? Yang masih kamu inget deh, siapa? Wali kelasku si Ibu Sri Wahyuni waktu itu. Karena kan aku SMP ya, namanya aku pindah dari Tangerang ke Jogja. Aku masih homesick tuh waktu itu, Kak. Jadi aku sering izin setiap minggu tuh aku pulang ke Tangerang. Oh iya. Sampai-sampai Bu Sri Wahyuni itu wali kelasku dulu bilang, udah kamu pindah sekolah aja, nggak usah sekolah di Jogja. Kalau itu setiap minggu. Setiap karena minggu kamu aku kangen. Iya, homesick belum bisa sama orang tuamu. Iya, Karena kamu ikut Bude ya. Ikut Bude waktu itu. 2 tahun ikut Bude aku. Kamu kalau pulang setiap minggu diantar jemput apa gimana? Kan jauh loh. Ini aku naik bis sendiri waktu itu. Serius? Iya. SMP udah berani? Berani. Sama naik bis siapa? sendiri. Naik bis sendiri lewat terminal Jombor sih waktu itu. Sendirian. Luar biasa. Nanti kalau udah sampai Tangerang sana langsung dijemput sama ayahku atau ibuku salah satu sih. Oke. Dulu di SMP kamu tuh depannya udah ada yang jual roti belum sih? Sekarang ada yang jual roti kan? Ada, sekarang ada yang jual roti di ruko itu. Iya. Itu belum ada. Itu enak banget rotinya, aku suka donatnya. Enak ya. Itu emang favorit sih. Kalau setiap lewat situ pasti ramai banget donat itu. Oke, terus SMP ada lagi nggak kegiatan yang kamu ikutin bermusiknya apalagi, Vi? SMP sih aku itu buat grup band pertama kali tuh di SMP. Band-bandan? Iya, band-bandan. Sama teman-teman SMP? Sama teman-teman SMP. Waktu itu masih belum main di kafe sih. Waktu itu cuma ngumpul di kafe yang ada acara live musiknya. Terus kita berbondong-bondong untuk ya udah kita jamming bareng di itu. Oh, yang penting ada yang main bass, ada yang main gitar, ada yang nge-drum gitu ya. Nah, jadi setiap kalau nggak 2 minggu sekali itu pasti kita ke studio band. Studionya masih ingat ya apa tuh? Studio. Di Concat juga nggak? Bukan, studionya. Oh iya. Apa di Jakarta? Intan Studio kayaknya. Oke. Terus jadi SMP itu bener-bener yang belum ini ya, belum tampil kemana-mana, belum ya? Belum, baru ikut lomba-lomba. Ikut lomba-lomba antar sekolah gitu antar ya? sekolah, antar Korwil Sleman gitu. Terus SMA-nya di mana nih? Habis dari CC2? Habis aku lulus tahun 2013 terus daftar di SMA Negeri 10 Jogja. SMA. Oke, diterima di situ. Iya, keterima di situ. Oke, gimana kamu menghabiskan pilihan kedua sih. Kenapa? Waktu itu pilihan pertama gimana? di SMA 11. Oke. Ya, cuma gara-gara kurang nilainya ya udah lempar ke SMA 10. Yang penting tetap negeri ya. Iya, penting negeri dan juga di kota ya. Di kota. Oke. Nah, biasanya kalau SMA itu udah mulai banyak kegiatan kan? Banyak banget SMA gimana? Udah kebuka belum tuh jalur bermusiknya? SMA. Ini udah mulai sama orang tua belum sih? Orang tua udah pindah sini belum? Orang tua udah pindah sini SMA. Oh, udah pindah. Bapak ibu udah pindah ke sini. Jadi setelah sudah selesai kerja di sana, udah pensiun terus pindah sini. Oke. SMA gimana, Vi? Kamu gimana masa SMA kamu tuh menyenangkan nggak? Karena gini nih, aku ketemu dengan banyak orang tuh ada beberapa yang terbully itu di SMA ya paling banyak ya. Iya, tapi SMP sih ada juga. SMP ada juga ya. Tapi kamu nggak sempet kan ngalamin aku terbully seperti itu? Enggak sih, Kak. Paling cuma ya bercanda-bercanda biasa. Kalau sampai terbully yang aku sampai ya sampai kamu malas ke sekolah gitu. Enggak. Alhamdulillah enggak pernah. SMA juga enggak. SMA enggak. Cerita SMA nih gimana masa-masa kamu di SMA? SMA-nya seperti apa pergaulannya? Itu 2014 ya? 2013. Oke. Aku masuk SMA 2013. Waktu itu biasalah SMA kan ada gangster-gangster gitu kan. Oh iya. Iya. Jadi kita gangster maksudnya apa nih? Gangster itu ya anak-anak nakal yang emang dia tapi nggak sekolah di situ. Sekolah di situ, sekolah di situ. Oh, jadi sekolah itu punya geng misalnya. Rebel-rebelan ya, gitu ya. Rebel gitu lah ya.
Nah jadi pada saat awal-awal masuk di SMA itu, ya udah setiap kita pulang langsung. Jadi tetap ya di masa SMA tuh ada yang rebel-rebel gitu ya. Rebel-rebel Oke, pasti terus ada. gimana? Ya itu kalau kita setiap pulang sekolah, pasti kita dicegat dan dipaksa untuk nongkrong. Oh, Kalau itu nggak- seangkatan ya, sekelas nggak? Yang maksa itu adalah kakak tingkatnya maksa yang anak-anak baru yang kelas 1 gitu. Ya, jadi yang kelas 2, kelas 3 itu kakak tingkat tuh maksa mereka untuk ikut nongkrong. Oke. Itu sebenarnya udah mulai bullying sih ya, tapi kategorinya mungkin masih sedang gitu ya. Sedang ya. Tapi ada yang temanku sampai bener-bener ditampar sama dulu kakak tingkatnya gara-gara nggak mau ikut dan nolaknya tuh secara atos gitu kalau orang dia bilang tuh keras gitu. Seperti itu sih ya. Gitu. Tapi itu masih kalau menurutku pribadi wajar-wajar aja sih SMA gitu. Yes, terus kemudian bermusiknya gimana nih SMA? Sempat ngeband SMP, Iya, lanjut nggak nih? lanjut SMA kita udah mulai ngeband. Aku punya band dulu SMA itu namanya Groteske. Nah. Groteske itu kita ngeband mulai terbentuk dari ekstrakurikuler musik di SMA. Oke. Setelah terbentuk dari situ terus kita cari panggung. Kita Oke, banyak pensi-pensi nggak sih di era kamu? banyak banget pensi, Banyak banget, kan? banyak banget. Kita juga kalau ada pensi di SMA 10 pasti band Groteske tampil. Buka, ya, Oh, sebagai salah keren. satu band sekolah. Ingat ya, Abi, 2000 berapa itu? 13 ya? 13 itu band siapa yang sering tampil di pensi-pensi? Band Jogja atau band luar ya? Kalau band Jogja Siapa sih 2014 yang lagi hits itu? 2013 2014 itu Hah? siapa ya? Mungkin Shalon Seven masih hits. Shalon Seven ya. Raisa. Oh, Raisa sampai udah sekarang. dulu. Raisa. Oke. Terus siapa ya lagi? Ini masih nggak sih? Siapa? Kunto Aji udah mulai belum? Iya, udah mulai ya. Kunto Aji udah mulai. Udah mulai gitu. Iya. Terus Geisha dan lain-lain. Endang Sukamti Endang gitu-gitu Sukamti, ya. Seventeen. Ya. Seventeen, Seventeen oke. jarang juga sih kalau dari pensi. Oke, terus apalagi nih karir bermusik kamu di SMA? Mulai SMA itu masuk tahun 2014 aku ada salah satu merek permen. Boleh aku sebutin nggak? Boleh dong. Iya. Ada permen Kiss waktu itu ada Kiss Talent Model Han. Oke. Jadi Kiss Talent Model Han itu menyasar sekolah-sekolah, beberapa sekolah-sekolah di Jogja. Audisinya di sekolah. Audisinya di sekolah, jadi Oke. audisi talent bakat. Nah, alhamdulillahnya aku tahun 2014 itu diterima dan langsung dipanggil ke Jakarta. Oh, oke. Berarti ini menjadi bukan model band tapi Permen Kiss. ininya ya, sendiri Iya, ya. sendiri itu. Oke. Dari Permen Kiss-nya dia lagi nyari Kiss Talent Hunt namanya. Itu nanti yang menang akan dijadikan bintang iklan Permen Kiss. Oke. Kamu berhasil lah ke Jakarta Ya, aku ya. disuruh ikut lah sama teman-teman, sama guru didukung untuk ikut. Akhirnya waktu itu Permen Kiss buat aku tes bakat, akhirnya sampai di Jakarta. Oke. Diterima Dan di Jakarta aku berhasil mendapatkan juara 1 Wih. sebagai yang cowoknya. Kan Wih. diambil 2, ada Oke. yang main, ada woman. Oke. Yang woman dari SMA berapa tau nggak? Yang woman dari Tahu Jakarta. mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke. Terus dari itu ajang tersebut apa yang didapetin? Jadi ini nggak jadi ngebintangin Langsung bintang iklannya nggak? kita kontrak waktu itu dengan pihak Permen Kiss untuk sign kontrak untuk dijadikan bintang iklan. Oke. Karena waktu itu aku masih kelas 2 SMA, aku tidak paham dengan hukum atau kontrak, surat kontrak dan sebagainya. Oke. Sehingga menurut omku yang memang kuliah di hukum, itu kontraknya sangat mengikat sekali. Aku Sangat tidak oke. bisa menuntut balik. Nah, Oke. iklannya tidak jadi tayang waktu itu karena dengan alasan tanda kutip storyboardnya belum jadi. Oh, dan sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada apa. Tuh kan, nothing's coming easily. Gak ada sesuatu Yes. yang didapat dengan gampang ya, Betul, Pi. Kamu betul. udah ngelewatin beberapa hal. Padahal waktu itu Mike Lewisnya datang. Oh iya, dia Ada sebagai Mike apa? Lewis. Kan Brand dia dulu ambassador? brand ambassador Permen Kiss selama 2 tahun. Oke. Dulu Mike Lewisnya jadi juri. Mike Yes. Lewis. Oke. Tapi- Jadi ya karena itu ya, Vi ya, karena Iya. karena satu dan juga lain hal iklannya nggak jadi tayang. Gitu ya. Tapi kamu nggak patah semangat ya? Enggak, tapi selain iklan emang ada si uang tunai juga. Dapat juga. Kalau itu dapat ya? Dapat uang tunai Oke. dapat dan juga. Terus apa lagi? Bermusik di SMA masih ada nggak? Bermusik di SMA waktu itu aku ikut lomba FLS 2N, Apa itu? Singkatan dari? Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Heeh. Itu langsung mendapatkan juara. Aku ikut juara 2 kota, terus juara 3 kota, akhirnya sampai di juara 2 provinsi waktu itu paling tinggi. Keren. Iya. Terus dapat hadiah apa waktu itu, inget nggak? Dapat hadiah ya uang pembinaan sih, masih uang pembinaan sama piagam yang bisa dilampirkan untuk ya piagam itu aku untuk ini sih daftar kuliah sih Kak.
Kalau di masamu SMA tuh kamu kan biasanya anak-anak SMA tuh sering nongkrong gitu ya, apalagi malam minggu gitu kan. Sering nongkrong. Dulu tempat hits ketika kamu SMA di mana sih di Jogja? SMA tempat yang hits. SMA-mu tuh deket apa ya? Malioboro, belakang Ramai Mall. Oke, belakang Ramai Mall. SMA-mu tuh deket Malioboro kan? Deket Dulu Malioboro. seringnya nongkrongnya di mana sih anak-anak SMA-mu? Wah, kalau kita lagi olahraga aja kan karena SMA 10 itu lapangannya sempit. Jadi kita kalau setiap hari olahraga kita selalu olahraga di alun-alun utara, depan keraton. Wih, Ya, seru numpang lapangan banget. di sana. Karena emang deket banget sih ya. Deket banget, kita jalan ke sana, jalan sehat atau naik sepeda, kita olahraga di sana, kasti main bola. Ya nongkrongnya paling yang nggak jauh-jauh dari Malioboro. Oke, yes. Nah, setelah lulus kamu langsung melanjutkan kuliahnya di mana nih? Aku daftar kuliah waktu itu pengennya sih di UGM, ngambil komunikasi. Cuma karena balik lagi nggak karena tesnya gagal, akhirnya daftar UNY. Oke, dan keterima. Aku jalur seleksi mandiri prestasi. Oke. Tanpa tes, jadi hanya melampirkan piagam-piagam yang pernah aku raih di SMA. Wih, ternyata bergunanya untuk itu ya. Wah, ya? alhamdulillah berguna banget. Iya. Mungkin kalau tes belum tentu keterima ya, katanya agak-agak selektif juga kan ya, agak susah. Agak susah karena tes SBMPTN dan SNMPTN. Itu ada dua, SNMPTN itu yang undangan, yang pakai raport, dan SBMPTN yang seleksi bersama. Seleksi bersama. Iya, pas kertas belum pakai komputer. Tapi kalau kamu nggak dua-duanya ya? Enggak, aku nggak diterima semua itu. Oh, nggak diterima Nggak terima semua. Aku ikut tapi aku nggak diterima semua itu. Jadi Betul, langsung aku masuk daftar UNY ada seleksi mandiri prestasi dengan melampirkan piagam-piagam aja. Jadi kamu udah banyak banget piagamnya ya? Piagam aja, iya. Berarti jurusannya apa sih, Vi, itu? Jurusanmu? Jurusan kuliahnya? Jurusan kuliahku, pendidikan guru sekolah desa. PGSD? PGSD? Iya, PGSD. Itu emang passion kamu atau gimana? Karena itu sebenarnya pilihan ketiga juga sih, Kak. Karena aku ada beberapa plan. Pilihan Pinginnya pertama komunikasi. kayak komunikasi. Kedua aku pengen daftar pariwisata. Oke. Pariwisata. Yes. Terus yang ketiga karena keluargaku juga beberapa ada yang guru dan kepala sekolah. Oke. Jadi aku diarahkan, ya udah jadi guru aja. Terjamin Di gitu samping ya, kuliahnya nggak begitu susah, bisa disambi ke nyanyi. Oh, Gitu. oke. Oh, karena itu ya. Betul. Tapi emang agak luang ya kuliahnya ya? Iya, kalau di PGSD itu tidak terlalu berat kayak di akuntansi atau teknik ya. Yes. Jadi masih bisa disambi dan juga ya ketemunya kan prakteknya gampang dengan anak-anak gitu. Yes, oke. Dan kamu enjoy ya? Enjoy banget. Oh. Terus, Vi, sekarang udah sampai mana kuliahnya? Kuliahnya harusnya sih aku Udah mulai wisuda bulan udah hampir bulan selesai Maret. ya? Iya, harusnya bulan Maret itu aku bisa ngambil data untuk masuk ke bab 4, tapi karena di saat aku mau mengambil data, Nah, sekolahnya libur karena ada pandemi COVID-19. Yes. Oke, terus berarti tahun depan ya wisudanya? Atau bisa Insya akhir Allah tahun ini? maksimal September. Oh, September karena akhir tahun lagi ini ya? dicari cara untuk bisa ngambil data lewat Zoom in. Oh, oke. Nah, sekarang nih kalau kita ngomongin Raffi Hamzah itu luar biasa banget. Kamu tuh udah dikenal sebagai penyanyi muda berbakat yang sangat bertalenta. Salah satunya ya. Aku tuh salah satunya. Aku tuh kalau ngeliat Raffi tuh kayak yang wis gitu loh. Kamu tuh kayak bisa bagusin semua lagu gitu loh, Vi. Aku ngeliat coveran kamu dari nyanyi lagu dangdut ya, terus lagu-lagu yang bahkan underrated kayak lagunya Billie Eilish, Ocean Eyes, juga kan sebenarnya nggak terlalu overplayed di radio tapi but you did it great loh, kamu keren banget. Terus lagu-lagunya Love, karena nggak semuanya mau mengcover ya. Biasanya tuh mereka tuh mengcover tuh lagu-lagu yang bener-bener hits ya. Tapi kamu mau cover Love, kamu tahu Billie Eilish, kamu tahu banyak Phineas. Iya, Phineas kamu juga tahu gitu. Ngomongin Raffi itu emang luar biasa. Terus cerita dong, Vi, kamu kan sering perform juga di wedding-wedding kan. Sekarang gimana nih? Di usia yang sekarang lebih ke kesibukan bermusiknya sekarang levelnya gimana? Kamu sempat di The Voice juga kan? Iya, sempat di The Voice. Cerita dong. Sekarang jadi gimana? Sebelum di The Voice itu kan pencapaian tertinggiku masuk The Voice. Kamu nganggap pencapaian tertinggi kamu di bidang musik sampai saat ini adalah di The Voice. Oke. Sebelum The Voice aku juga pernah ikut 2016 itu Everybody Superstar. Oh iya, di Trans TV. Yes, aku tahu. Itu sama penyanyi Jogja juga, salah satunya ada Tommy Bolly sama Grace. Oke. Tommy juga keren, Grace juga keren. Iya, dia juaranya Everybody Superstar. Yes. Iya, bagus banget. Terus habis itu sapa dulu dong Tommy sama Grace. Hai Tommy, hai Grace. Masih inget ya kita di Trans TV kemarin ya. Udah 4 tahun yang lalu sih. Oke, terus. Nah waktu itu emang kita itu audisinya juga aku ikut audisi di UGM waktu itu. Jadi orang Trans TV langsung produsernya langsung tuh yang audisi. Ada produser, ada kreatif, langsung di situ semua satu meja mereka terus aku masuk audisi nyanyi waktu itu. Oke, dan langsung lolos. Iya.
seminggu setelah audisi Seminggu itu setelah audisi dihubungin untuk ke Jakarta. untuk ke Jakarta untuk ke Trans TV-nya. Oke. Terus apa lagi? Nah, Wedding masih. wedding masih. Aha.